Ada kan sekarang tuh namanya Trello, terus pakai Asana, mungkin model-model kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Yang lebih. Tapi kalau Gen Z ini ada perbedaan nggak sih sudah dalam gaya berkomunikasi gitu? Kalau kita sukanya yang cepat lagi. Yang cepat ya? Iya, kayak pakai iya, lemes banget ya. Kita nggak kerja, lu tuh nggak pernah kerja ya? Ngeliatnya gitu kan, ya. tapi nggak kelihatan kerja. Hai semuanya, welcome back to Pantry Store. Di sini kita akan menemani diskusi seru kamu, membahas tentang dunia kerja, dan gak hanya membahas soal kerjaan juga, tapi kita akan tahu nih ya, bagaimana kita bisa mengembangkan dan menemukan kebebasan dan kepuasan untuk menjalani karir. Betul. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton di episode pertama, dan hari ini juga episode-nya masih inline ya, masih inline mengenai isu-isu Gen Z dan millennials ya. Untuk tema hari ini adalah perbedaan gaya kerja dan kolaborasi antara millennials dan Gen Z. Dan untuk bintang tamunya masih sama dengan Kak Mega. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih gimana? Alhamdulillah juga baik banget. Mungkin ya agak menggemuk aja ya hari ini ya, karena banyak gizi yang masuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita juga sama ya, ada Panji di sini. Kan sebelumnya Panji nggak masuk frame, tapi sekarang udah duduk ya, sudah ada singgasananya di sini. Betul sekali. Mas semua ya, mas semua. Oke, Mega ya, kita tanya-tanya, kita cicat aja ya mengenai isu-isu yang lagi happening hari ini ya. Yang pertama di sini mengenai gaya komunikasi dan dalam pekerjaan ya. Karena komunikasi itu tuh sebetulnya ya sangat esensial banget ya. How we communicate ya dalam bekerja gitu. Karena kan ketika komunikasi itu tidak sejalan, ketika komunikasi itu ada miss ya, pasti itu kan mengganggu siklus pekerjaan. Betul, itu betul. Dan ini mengenai komunikasi kan, millennials itu kan identik ya banget apa-apa email gitu kan. Pokoknya mengenai hal-hal yang sifatnya profesional kan tuh biasanya nggak jauh-jauh dari email. Tapi kalau Gen Z ini ada perbedaan nggak sih sudah dalam gaya berkomunikasi gitu? Kalau kita sukanya yang cepat lagi. Yang cepat ya? Iya, kayak pakai ya. iya, lemes banget ya. Iya, nggak apa-apa ya. Kita tuh sukanya yang sat, mungkin pakai apa namanya? Kayak pakai WhatsApp, terus Slack yang benar-benar kayak dapat langsung jawabannya gitu. Oh gitu ya. Kalau pakai email kan kita nunggu dulu ya, Nunggu biasanya dulu nggak gitu ya. cepat gitu. Ada trust issue soalnya. Oh gitu. Takut di silent treatment, jadi sukanya yang cepat. Oh gitu. Gitu. Jadi beda banget ya sama millennials yang memang oke, nunggu email dulu gitu. Misalnya email itu satu hal yang sifatnya apa ya? Sifatnya tuh wajib dan sifatnya tuh ya memang konvensional ya. Tapi kan WhatsApp kan kalau dulu ya mungkin kita dulu tuh WhatsApp tuh bukan suatu hal yang sifatnya formal gitu. Formal gitu kan. Gitu. Kalau Gen Z itu memang ya WhatsApp tuh udah jadi hal yang formal gitu. Iya. Beberapa mungkin sekarang banyak kerjaan gitu ya yang udah larinya sekarang ke WhatsApp gitu sih. Mungkin supaya cepet kan dapat jawaban. Terus kalau misalnya ada case-case yang memang butuh jawaban gitu, butuh jawaban cepat, itu di WhatsApp kan lebih enak kan. Untuk itu WhatsApp kan punya Meta ya. Untuk itu dia ada namanya WhatsApp Business ya. Memang mengakomodir untuk komunikasi para pekerja ya di dalam dunia kerja. Oke. Terus juga di sini mengenai pendekatan terhadap teknologi dan alat kerja nih. Oke. Milenial kan itu biasanya itu kan pakai alat kerja
ya memang di sini toolsnya ya, toolsnya kan biasanya kalau untuk saat ini kan ada Google Suits, ada ya MS Office ya udah normal lah ya MS Office gitu kan. Juga kita juga pakai kalender untuk ngatur schedule segala macam. Itu kalau Gen Z itu kayak gimana sih? Kalau kita tuh kayaknya sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih ya. Gitu buat, ya? Ya buat tools kerja kita gitu. Ada kan sekarang tuh namanya Trello, terus pakai Asana, mungkin model-model kayak gitu sih. Oh gitu. Iya, yang lebih advance ya. Iya ya, ketinggalan banget loh. Lebih canggih. Saya ketinggalan banget loh. Saya baru tahu sih itu. Iya, tanpa meninggalkan yang udah-udah ya, tanpa meninggalkan Microsoft Excel, Google Spreadsheet dan lain-lain, karena kita juga masih pakai itu kan. Benar. Tapi mungkin ada tools lain yang memang kita gitu. pakai lah. Mungkin kita bakal sehari-hari. coba ya untuk tadi ya yang tadi disebutin gitu kan. Saya mungkin nggak terlalu common ya bagi millennials gitu. Betul. Begitu. Cuma kalau Panji biasa pakai apa sih? Pakai hati sih. Oh, pakai hati. Jadi kalau saya kerja itu cukup pakai hati itu bisa langsung solve ya. Oh my god. Oke, kita kembali nih ke gaya kerja dan fleksibilitas jam. Tapi berikut fleksibilitas jam. Nah itu kan ya pasti Gen Z itu identik habitsnya memang dia suka dengan yang fleksibel. Kalau misalnya millennials kan memang karena kita dari dulu dari tempat suatu hal yang memang straight gitu kan, straight ya, suatu hal yang pasti dengan waktu gitu. Kalau Gen Z kan memang suka dengan suatu hal yang memang fleksibel gitu. Betul. Dia suka fleksibel itu. Betul. Setuju nggak sih? Setuju banget karena kayak kita mungkin lebih mengedepankan result kali ya. Jadi kadang tuh orang-orang ngeliatnya kita nggak kerja gitu. Kayak misalnya kita lebih suka waktu kerja tuh memang fleksibel, kayak bisa dilakukan di sore, siang, atau mungkin dilakukan di malam hari gitu kan. Tapi kan yang penting resultnya tuh tersampaikan gitu dan sesuai deadline juga ya kan. Itu sampai orang-orang tuh kadang kayak lu tuh nggak pernah kerja ya, ngeliatnya gitu kan. Tapi nggak kelihatan kerja padahal udah selesai dari kemarin-kemarin kan, bisa gitu kan. Karena ya mungkin aja karena mungkin aku lebih nyaman kerjanya di malam hari, jadi aku selesaikan di malam hari. Gitu. Jadi kayak buru hantu ya. Betul. Begadang temanya. Iya, betul. Iya, kalau Panji suka yang fleksibel nggak sih? Suka banget. Karena gadget juga kan. Kalau aku memang suka yang cepat-cepat. Satset lah, nggak suka yang lama-lama. Karena mungkin Gen Z ini kan sudah menemukan toolsnya ya. Jadi sekarang ini kan lagi happening banget namanya artificial intelligence ya, atau AI ya. AI kan maksudnya banyak platformnya ya. Ada kalau dari OpenAI itu ada ChatGPT, terus dari Google ada Gemini yang lagi baru nih. Banyak iklannya di TV kan Gemini. Itu juga ada Copilot dari Microsoft Office ya kan, Microsoft ya. So kalau Gen Z kalau Mega sama Panji tuh lebih suka pakai apa sih sekarang dari tiga itu ya? Kalau aku prefer ChatGPT sih. ChatGPT. Iya, kalau belum sampai ngulik-ngulik ke Gemini sama Copilot, jadi masih pakai ChatGPT. Kalau aku pakai Copilot sih. Oh iya. Copilot. Kemarin di PPT kick off aku pakai Copilot. Oh iya. Tapi bukan isinya ya, bukan substansinya, tapi lebih ke misalnya grafisnya ataupun animasinya aku pakai Copilot. Betul. Karena memang ini kan helpful banget kan. Helpful banget. Iya, untuk menyelesaikan tugas gitu ya, lebih cepat. Kita bisa dapat banyak referensi dan lain-lain dari situ kan, dari ChatGPT kan. Tinggal ngomong aja kan sebenarnya simpel. Betul. Tinggal ngobrol. Iya. Bisa diajak ngobrol lagi. Iya. Jadi pacar kan? Serem nggak sih kalau jadi pacar? Ya 2024 nggak perlu punya pacar sekarang, tinggal aja ChatGPT. Aduh, serem banget. Pacarnya online ya udah. Bisa jadi. Oke. Ini kenapa sih dari tadi goyang-goyang tahu? Nggak nyaman. Mungkin dikencingin lagi bukan? Coba. Nah. Oh udah. Oke. Sudah firm. Sudah. Oke. Biasa kalau Gen Z kalau risih sedikit nggak bisa. Gampang risih anaknya ya. Gampang ke distract ya. Gampang ke distract emang kerjaannya. Letoy dikit. Harus dikencengin berarti. Oke.
Oke, balik lagi tadi ya. Nih kita mau bahas tentang ekspektasi dalam karir dan tujuan nih ya. Jadi kan millennials tuh merasa perlu bertumbuh dulu ya. Betul. Di satu perusahaan, dan loyalitas itu juga penting ya. Betul. Nah, kita loyalitas itu juga penting. Terus juga kita mikir, nah ini kan tentang perjalanan karir kita, tentang meniti karir gitu. Tapi kalau misalnya di Gen-Z itu kan tadi ya lebih fleksibel, itu juga kalau merasa nggak berkembang ya udah moving on gitu dari satu perusahaan gitu, cari yang memang bisa provide gaya kerja kita gitu. Dan sebagai Gen Z itu gimana sih? Betul. Gampang move on nggak sih? Maksudnya kayak gampang move on gitu? Gampang banget lagi. Maksudnya kayaknya Gen Z tuh lebih fleksibel deh kayaknya. Jadi kayak misalnya di satu tempat, gue ngerasa kayak nggak bisa nih, gue gini-gini doang nih di sini, nggak dapet apapun gitu ya, nggak berkembang dan lain-lain, atau kerjanya terlalu monoton, atau mungkin misalnya lingkungannya nggak sesuai, kurang nyaman, itu kan juga menjadi salah satu faktor ya. Benar. Itu bisa jadi salah satu keputusan kita untuk pindah kerja gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya udah nggak sehat misalnya, atau mungkin udah ngerasa nggak berkembang, itu pasti kita langsung coba untuk cari ke yang lain gitu. Atau ya mulai merusak mental health. Baperan gak sih kalau Gen Z tuh senggol dikit langsung Senggol bacok. serem ya. Anak milenial kan senggol bacok gitu kan. Perasa Jadi ya. ada yang ganggu dikit, wah langsung gitu kan. Iya. Jadi kalau yang emang agak temperamen gitu ya, langsung gitu kan. Betul. Jadi kita benar-benar ngelihat banget gitu, atau mikirin banget ya, mulai dari lingkungan sekitar, terus habis itu kayak kerjaan ini bikin kita benar-benar berkembang nggak gitu, bikin kita punya jenjang nggak ke depannya. Kalau memang ternyata ya stuck di situ-situ aja, ya buat apa gitu. Kita jadi memang Gen Z itu udah bisa memproyeksikan ke depannya kayak gimana gitu kan. Lagi interview juga udah bisa tahu nih ya, maksudnya lingkungan perusahaannya kira-kira kayak gimana nih ya, sehat atau tidak gitu. Itu udah bisa tahu ya, Gen Z itu udah punya ya toolsnya sendiri gitu kan, udah punya, bisa menganalisa sendiri. Betul. Kalau millennials kan tipikal yang kalau interview dia udah ada template-nya gitu kan, jadi ketika diterima dia lebih kayak coba dulu deh gitu. Kalau saya Gen Z kan biasanya tuh udah tahu di awal nih gitu. Iya, kayaknya lebih picky ya. Benar. Benar sih. Oke, gak kerasa ya kita udah hampir 15 menit gak sih? Oke teman-teman, mungkin itu aja yang cukup kita bahas ya mengenai millennials and Gen Z ya dalam menghadapi pekerjaan, work habits gitu kan. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Thank you teman-teman, dan kita gak cukup dari itu ya, kita juga ngingetin bahwa kita juga punya aplikasi namanya Kerja Plus yang bisa teman-teman download di App Store ataupun Google Play, karena di situ banyak banget lowongan pekerjaan. Itu juga bisa apply juga di situ, bisa tes di situ, dan ya banyak banget. Untuk Gen Z cocok kali ya. Cocok banget. Ngelamar langsung tes, langsung lihat hasilnya. Kalau nggak lulus ya udah Coba lagi. Dan nggak PHP gitu, karena bisa tracking juga ya setiap prosesnya gitu, nggak kayak platform lain gitu. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi nanti di episode yang ketiga. Thank you for watching, bye.